Salah satunya ada yang vampir itu. Tiba-tiba dia dijadikan lo manusia setengah serigala karena kuat kan? Ya, itu permintaan manusianya sendiri. Kalau kalian bilang kayak tadi Harry Potter itu in some people karena mereka lihat. Jadi ada, misalnya emang ada dan mereka bisa lihat, jadi mereka bisa tulis, ya kan? Kalau konteksnya kayak vampire sama wolf gimana? Maksudnya, yang si siapa tuh? Vampire sama wolf. Siapa yang Kristen Twilight. Stewart itu ya? Apa sih? Twilight. Actually kalau yang bentuk werewolf-nya, serigalanya kita pernah ketemu. Pernah. Kalau yang vampire? Vampire belum. Kita belum. Tapi apakah itu ada di dunia nyata? Vampire ada. Aku pernah nemu. Iya, berarti ada. Iya, ada. Itu kayak manusia pakai hantu. Lebih mirip ke kita apa lebih mirip ke arwah? Gimana ya? Both sih menurut aku. Jadi mereka agak serem juga, tapi ya ada taring gitu benar. Tapi bukan Tapi flash bentuknya kan? bukan kayak kita dong berarti. Bukan. Tapi mereka humanoid. Enggak, tapi human biasa kayak aku nih bisa lihat gak sebenarnya? Kalau di film itu kan Kalau biasanya menurut benar-benar aku bisa sih, lihat. Kalau menurut aku enggak sih. Soalnya waktu aku nemunya tuh di cincinnya guru aku. Jadi guru aku tuh mentang-mentang waktu aku bisa lihat itu kan kesebar kan ya itu berita itu kan. Akhirnya ada satu guru aku, dia bawa cincin 10 biji. Terus aku disuruh liatin satu-satu ada isinya apa enggak. Dan salah satunya ada yang vampir itu. Dan dia bener penghisap darah. Jadi siapapun yang pakai cincin itu penghisap darah. Untuk menjawab ini, gue tadi sempat doa karena mesti ada protection. Karena I think yang dimaksud Cici itu, that's definition of siluman. Kita hampir nggak pernah bahas siluman karena itu one of the most dangerous classifications. Apa itu definisi siluman? Kepikiran silumannya gara-gara werewolf aja sih. Iya, definisi siluman adalah manusia yang tidak puas dengan hukum fisika, mencoba membypass itu dengan menghubungi dukun atau jin atau iblis, minta sesuatu yang melanggar hukum fisika. Contoh, gue nggak puas dengan kondisi gue sekarang, gue pengen kuat, pengen bisa terbang. Nggak ada yang bisa ngasih itu kan? Ya bisa, tapi kalau teknologi kan kelihatan sayapnya kayak Marvel, siapa tuh yang sayap sama Captain America, tapi kan itu teknologi. Kalau dia, ya Falcon. Tapi kalau mau beneran punya sayap kayak natural, siapa yang bisa ngasih? The only astral yang bisa ngasih itu ya kalau nggak iblis yang sekutunya kan. But then, iblis pun mengikuti hukum fisika. Oh, lu mau kuat, lu mau terbang, ya gue kasih lu sayap. Jadi jelek kan bentuknya. Yang tadinya harusnya manusia nggak punya sayap, and then now you have wings. Siapa yang nggak takut melihat itu? Kenapa? Malaikat gak bersayap dong? Mereka bersayap. Memang bisa. Berarti kayak siluman. Enggak, beda klasifikasi. Beda klasifikasi. Misalnya gue mau kuat, dijadiin lalu mau kuat, nggak bisa kayak jadi Superman. Lu mau kuat apa nih konteksnya? Jadi brute strength, tiba-tiba dia dijadikan lo manusia setengah serigala karena kuat kan? Ya, itu permintaan manusianya sendiri. Bener. Tapi kayak film Brave. Enggak, berarti in physical mereka berubah. Corrupted. Tapi jadi nggak, tapi manusia biasa nggak kelihatan. Apa karena dia udah malu jadi nggak? We don't know. Kita pernah ketemu arwahnya soalnya. Arwah yang dia mati katanya, siapa itu lupa namanya. Dia jauh banget dari Italia kalau nggak salah. Dia ya itu kayaknya making transaction dengan I don't know iblis atau apa, dia pengen kuat. Iblisnya juga pinter, lu mau kuat, ya udah mau kuat apa, jadilah dia bentuk werewolf. Dan dia matinya ditombak sama orang setempat, mati. Tapi ya arwahnya dalam bentuk werewolf. Cerita dia si werewolf itu dia bilang bentuknya karena buruk, ya jadi werewolf gitu kan. Orang-orang tuh nganggap itu tuh kutukan atau apa monster, gitu kayak monster. Akhirnya ya udah dibunuh. Itu abad berapa ya? Itu udah lama banget. Zaman dulu banget. Zaman-zaman yang masih ada witch, kepercayaan mistis seperti itu. Satu lagi, semoga ini banyak yang mendengar. Itu kalau making transaction sama demons, ada yang bersetubuh dengan jin, itu juga anaknya cacat. Itu kasihan. Jadi ketika misalnya yang bisa itu jin atau entitas lain bisa? Mereka bisa. Dan itu real. How come? Jin have the power untuk jadi humans, walaupun kata mereka nih energinya capek banget cuy gitu. They have the power untuk menjadi cewek atau cowok, bersetubuh dengan kita as manusia, terjadi pembuahan, itu bisa. Tetapi karena for some reason Big Boss atau Tuhan sudah memisahkan dan mereka tidak seharusnya intercrossing satu sama lain, terjadilah defected DNA. Makanya anaknya cacat. Dan kalau anaknya sudah cacat, satu, kesaktiannya tidak diwarisi, kan jin kesakti kan? Enggak, dua cacat,
3, lahir dengan fisik seperti itu dikucilkan dan akan dihujam sama orang-orang, kasihan. 4, dunia jin akan menolak mereka. Ini tolong teman-teman kalau ada yang denger ini, don't do that. Udah nggak ada power, tetapi cacat secara fisik. 3, dunia jin nggak mau terima, nah gimana lo? Mati nggak lo? Balik ke yang Bruce Lee. Tadi offline kita ngobrolin Bruce Lee. Pertanyaannya, apakah mungkin nggak kalian dimanipulasi? Jawaban kalian, ya. Kita sebagai manusia ya, ketemu orang interview aja kita bisa dibohongin sama manusia. Nah, apakah mungkin nggak itu terjadi ke kalian yang kalian menginterview entity yang lain? Jawaban singkatnya bisa. Nah, jawaban yang lebih detailnya, we have to put into account jiwa itu punya memory. Dan ketika dia meninggal, itu dia nggak ingat all the memory. Oke. Misalnya nih kita tanya arwah kayak, kamu pernah ke dataran Hong Kong nggak? Oh pernah. Kemana aja? Kesini, tahun berapa? Kapan ya? Iya. That can happen. Okay. Nah ketika dia bilang, kayaknya tahun 2007 deh. Padahal dia mungkin ke tahun 2010. Is that considered manipulations? Oh enggak, itu. Nah itu jadi jawaban layer satunya adalah yes, mereka bisa manipulasi. Jawaban layer 2-nya yang tadi barusan diomongin. Mungkin nggak, let's say bukan si name si Bruce Lee lah karena udah di konten kalian, atau Paul Walker yang terkenal. Mungkin nggak itu sebenarnya bukan mereka, tapi memperkenalkan diri karena mungkin entitas lain demon atau apapun itu, karena udah tahu dia semasa hidup gimana dan udah kenal, jadi tampil sebagai mereka dan bisa aja. Bisa kalian. Sangat bisa. Dan sangat bisa kalian tertipu oleh itu sangat dan kalian nggak tahu. Gitu kan? We met one, yes. Actually beberapa kali sih, beberapa kali kita dimanipulasi, tapi kita belajar ketika di konten detektif astral gitu. Itu kelihatan jelas banget tuh. Itu kelihatan jelas banget. Dan beberapa kali akhirnya kita kan mulai belajar dan kita mulai make sure ini bener yang asli, apa yang bukan. Dan Kak Willy kan ini kan spesialisasinya energi. Jadi pertama-tama sebelum kita bener-bener interview, Kak Willy ngerasain energi dari foto orang yang bersangkutan yang mau kita interview. Oke, so arwah tersebut. Oke. Iya, maksudnya gue ngerti ini juga buat kalian tuh experience tuh pasti pembelajaran yang baru kan. Iya. Jadi bisa aja, let's say gini, bisa aja konten-konten yang kalian udah publish in the future, shit ternyata salah. Dan that possibility ada, selalu ada. Kita nggak memungkiri hal itu. Alright, karena gini, ini base filter gue ya, filter gue. Yang paling gue berasa adalah Bruce Lee yang menurut gue bisa ada logic di balik itu. Ketika lo nanya yang si video pingpong. Oh iya, itu kita ada miss di situ karena itu sebenarnya kita nggak pernah nunjukin video tersebut ke almarhum Bruce Lee. Jadi ketika gue interview yang pakai baju Hong Kong style itu, gue kan tanya kan, video lu yang bermain pingpong itu beneran nggak? Kita tanya kan, Bruce Lee jawab, ya beneran gitu kan. Tapi gue nggak pernah ngasih lihat video itu ke Bruce Lee, like literally, nih lo, nih yang ini nunjukin ke mata gitu. Jadi lu bisa aja. Tapi sedangkan video yang ditaruh di kita itu kan after effect editing video kan, ya nggak pernah. Nah terus udahlah ini udah jujur gini, gue terus kan banyak yang nanya kan, gue bilang ke arwah Bruce Lee kayak, kok kata orang lu palsu gini. Terus dia nanya lagi, tapi aku bisa melakukannya. Loh kok lu bilang lu bisa melakukannya? Gue sampai reputasi kita ini on the line loh. Yang kalian maksud yang mana sih, kata Bruce Lee gitu kan? Ya udah kita tunjukin. Terus dia bilang, but I can do it. Dia malah ngambek. But I can do it. Iya, gue ngerti. Gue kemungkinan itu udah ada di pikiran gue. Skenario itu bisa jadi kayak gitu. Tapi kan, ya ini kan cerita yang offline kan, orang nggak tahu kan. Dan orang menjudge-nya by video kalian. Kalau gue ngejudge by video kalian, karena di preference gue, abis itu kan gue search videonya, sebenarnya video apa? Itu kan video iklan kan? Iya, itu video iklan. Itu video iklan. Udah gitu zamannya Bruce Lee nggak ada movement kamera seperti itu gitu loh. Itu yang tapi gue sudah kepikiran jawaban lu sih. Maksudnya mungkin nggak sih yang di otak dia tuh preferensinya beda, referensinya beda. Lu kan video itu dia mungkin pernah direkam tapi nggak kesebar di sosmed. Ini nggak tahu deh. Tapi gue nanya lagi kayak,
ini bukan pembenaran ya, bukan berusaha menjustifikasi, tapi gue nanya kayak, tapi lu pernah nggak sih mimpi begitu? Dia bilang kayak, ya gue udah lupa ya, tiap kali gue beraction apa aja fotografer di mana-mana, dia bilang. Iya benar. Dia kan superstar. Every single day he's been surrounded by ceprat gitu. Aku sebenarnya ya pas itu kan, apalagi kan aku yang jawab kan, aku pribadi sempat ngerasa kayak waduh gitu, tapi masa sih ini manipulatif gitu kan, aku mikirnya gitu kan, soalnya rohnya itu kan Kak Willy udah make sure, oke, ini asli gitu kan, soalnya Kak Willy kan bisa baca lewat energi ya kayak, ini tuh manipulatif atau bukan. Terus aku sempat mikir, aduh kok bisa sampai salah jawab gini, ternyata pas saat itu kita bener-bener nggak pernah nunjukin video yang kalian maksud, yang kita maksud, dan ya akhirnya ada kesalahpahaman lah gitu. Terus sama aja kayak ngomong kayak, Jess, kamu baju kuning yang itu bagus kan? Taunya dia punya 2 baju kuning gitu, dia main bilang dia bagus, yang mana gitu kan? Oke. Biasanya kalau yang manipulatif itu mereka selalu ujung-ujungnya ngasih message yang destruktif. Dan yang membawa manusia tuh ke arah kayak nggak seharusnya deh. Menurut ukuran norma ya, bukan menurut ukuran ketuhanan gitu. So, bisa dibilang gini nggak? Maksudnya Tuhan sendiri sudah menciptakan, mendesain kita untuk punya alarm sebenarnya, yang dia mau seperti apa. Iya, punya. Dan setiap manusia tuh sebenarnya punya standar tersendiri tentang kehidupan gitu ya. Udah di set di situ kan. Cuman itu bisa turun atau naik tergantung kelakuan mereka dan pilihan mereka. Right? Kalau orang menurutku emang tiap manusia pasti punya, karena ya Tuhan nggak punya lah ya mendesain kita, maksudnya ya Tuhan tahu masih ada iblis yang menggoda, masih ada manusia lain juga yang menggoda, masa alarmnya nggak ada? Itu kan kayak kita sendiri ngerasain nggak sih? Kayak aduh ngelakuin ini nggak bener nih, alarmnya nyala, bener-bener. Tapi kitanya yang balik lagi mau milih mendengarkan alarm itu atau tidak. Nih gue cerita sedikit ya, ini Demon nyamar jadi Lucifer, kampret nggak? Demon ya? Iya. Itu kacau banget sih. Itu yang lu konten bukan? Bukan, ini nggak pernah ada. Jadi gini. Sebelum kita buat konten sih actually ya. Iya, ini casingnya sama ya, mikrofon ini ya. Jadi one day setelah kami kenal dengan Luke, kita manggilnya Luke, Lucifer itu. One day disamperin lagi sama yang ini anggap aja nih Luke ya, maaf ya bukan merendahkan, tapi casingnya sama, energinya sama, patternnya sama, rasanya sama. Tapi dia bilang, kalian apa kabar? Baik, gitu kan. Terus ikutlah denganku. Gue bilang, ini udah nggak bener nih. Padahal energinya sama loh. Casingnya sama, warnanya sama. Warna tuh warna energi ungu gini. Gue ngerasa, ini kok ada yang nggak bener ya. Terus gue bilang, kenapa aku mesti ikut denganmu? Bukankah kamu sendiri yang mengatakan, ini off the record camera, waktu dulu aku di kamar mandi, tidak akan menyuruh aku ikut denganmu. Dia bilang sendiri, kok kamu nggak konsisten gitu kan. Percayalah padaku katanya ini. Tahu-tahu nggak lama kemudian casing yang sama gini. Wajir, gue lihat 2 yang sama. Ibaratnya kayak gitu. Baru gue tahu. Oh, dia menyasar. Terus yang Daryl bilang sudah cuekan saja, abaikan saja. Terus gue analisa lagi. Gue masih takut kan. Tapi kata-katanya lain, message-nya lain. Energinya tapi sama. Sama. Bahaya banget di situ. Gokil memang. Kalau orang yang udah sering main nama itu gokil banget sih mereka. Tapi yang paling kuat sebenarnya memang demons sih. Demons bisa paling kuat powernya, mereka bisa jadi human, bisa jadi apapun, itu paling kuat. Makanya penting banget sebelum konten tuh biasanya kita bertiga selalu make sure ya, ini beneran yang asli, iya, dan berdoa. Ini beneran asli atau bukan? Kalau udah doa itu ketahuan. Karena kita kan berserah kepada Tuhan untuk menunjukkan yang asli kayak gimana ya. Banyak yang manipulatif, banyak. Tapi setelah itu jadi berubah. Iya, jadi berubah. Abis doa jadi berubah. Belum di syuting kamera, pasti briefing ya sama Adam gitu kan. Lagi ini tanpa bermaksud mendiskreditkan almarhum Vanessa Angel ya. Kita kan lagi bahas gitu, kamera semua dimatiin. Tahu-tahu kita merasa kayak, loh itu jiwanya datang gitu kan. Iya. Pertama, gila cepet amat datangnya. Padahal kita nggak manggil. Rata-rata arwah kalau nggak dipanggil dan nggak di project kayak misalnya, hoi, nama gitu, enggak kan datang. Ini belum dipanggil datang kan, tapi bentuknya dia, energinya dia. Persis. Ini kita udah bingung nih. Terus begitu kita, gue sama Adam ngerasa gini-gini, gue iseng nembak gini, wah ini nggak bener nih. Iya. Gue rasa mereka juga udah beriklan nih, ada platform buat mereka eksis nih di channel. Memang pasti. Platform. Iya, bukan lagi. Sekarang gara-gara kalian. Tapi gue nggak menutup kemungkinan para indigo lain yang
berbicara benar loh ya. Gue nggak bilang itu salah atau benar. Itu ya mesti divalidasi memang. Gue agree. Makanya jajakan kita adalah kita harus berdiri di dasar kebenaran itu based on experience kita masing-masing gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngejudge lu salah atau benar berdasarkan apa yang kita pegang gitu kan. Selama ini kan selalu mediumnya Jesslyn. Bukan medium. Messenger. Interpreter. Tanpa Jesslyn kalian bisa tetap berkomunikasi dengan semudah itu atau enggak? Atau memang keperluan konten Jesslyn jadi interpreter? Ya udah, kakak jawab dulu. Ketika kita bertiga, kita amplify satu sama lain. Oke. Tetapi ketika iblis mau nyerang gue, nyerang aja mereka, berkomunikasi. Gue sampai, sorry ya pakai bahasa slang, mau lu apa sih? Pret, gue bilang gitu. Itu kan udah berkomunikasi. Itu nyerang gue. Lancar. Karena apa? Niat mereka nyerang gue, lancar banget. Kayak sampai maki-maki pakai kebun binatang. Itu kalau nyerang. Kalau nggak nyerang kayak yang discuss gitu. Kan soalnya di semua video memang kayak buat audience, interpreternya adalah Jesslyn. Jawaban sederhananya masih bisa jika Tuhan mengizinkan. Contohnya pas kita diganggu Eli Salam. Maksudnya pas malam yang atapnya plafon Jesslyn roboh, lemari gue yang gede-gede itu benar-benar komunikasi dengan Yesus itu kencang banget. Dengan Legion, Hades, Yesus dan malaikat yang lawan iblis-iblis kampret itu kencang banget. Tapi ada kalanya ketika gue lagi mencoba menghubungi Yesus nggak dapet. Ada kalanya. Berarti ya mungkin nggak diizinkan oleh Tuhan. Gitu. Menarik. Gue ketika kalian mention Legion, Hades apa segala ini sesuatu yang familiar di gue. Dan gue punya pandangan yang berbeda based on apa yang buku-buku atau apapun yang dipelajari kan. Tapi ini satu insight yang gue rasa nggak mau gue judge itu benar atau enggak. Jadikan itu informasi gitu loh.